Assalamualaikum anak-anak ibu semua. Waalaikumsalam, Ibu. Waalaikumsalam, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah Sehat, Bu. sehat. Oke, sekarang bertemu lagi dengan ibu ya di pelajaran PKN. Sebelum kita belajar, kita akan berdoa terlebih dahulu. Nah, untuk memimpin doanya biar ibu saja. Berdoa di dalam hati dimulai. Nah, berdoa selesai. Oke, sekarang ibu akan mencek kehadiran anak ibu semua. Jika namanya terpanggil, bilang hadir. Paham semua? Ambo. Oke. Ibu, Ambo. Intan Kumairo, Hadir, Bu. Hazratul Amanda, hadir Ibu. Gita Musrial, Hadir, Bu. Habni Laila. Hadir, Bu. Oke, hadir semua ya. Alhamdulillah. Oke, sekarang Ibu mau bertanya kepada anak Ibu, apakah sudah siap untuk belajar? Siap, Bu. Siap, Bu. Apakah semua peralatannya sudah disiapkan apa belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, eh, untuk mengawali pembelajaran kita, kita akan menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu, yaitu Garuda Pancasila. Sebentar ya. Ganda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsamu, ayo maju, ayo maju, ayo maju, maju. Apakah ada yang masih ingat? Tidak, Bu. Oke, Ibu ingatkan Tidak, kembali ya. Bu. Ibu ingatkan kembali, pembelajaran kita minggu lalu itu mengenai makna dan peran peraturan atau peran aturan. Nah, di mana peran aturan itu ada untuk menjaga keadilan, ketertiban, keamanan, kerukunan, dan yang lain-lain. Sekarang kita akan belajar mengenai peraturan sekolah. Nah, anak-anak ibu ada yang tahu apa itu peraturan sekolah? Peraturan Tidak? yang ada di sekolah, Bu. Nah, betul sekali Gita. Tepuk tangan untuk Gita. Oke, peraturan yang ada di sekolah. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini atau pada pembelajaran kali ini adalah mengidentifikasi aturan-aturan yang terdapat dalam lingkungan sekolah. Nah, aturan sekolah itu adalah sekumpulan aturan yang harus ditaati oleh seluruh warga sekolah, termasuk siswa, guru, dan karyawan ataupun staf yang ada di sekolah. Nah, aturan sekolah juga menjadi panduan perilaku yang sesuai dalam dan di luar kelas. Jadi kita di sekolah itu harus mengikuti aturan yang ada. Nah, aturan sekolah ini dibuat untuk membantu ketertiban baik di lingkungan sekolah maupun dalam proses pembelajaran. Nah, peraturan yang ada di sekolah itu dibuat agar menciptakan ketertiban dalam saat kita belajar atau dalam proses pembelajaran maupun di luar kelas begitu.
Nah, selanjutnya contoh aturan yang ada di sekolah. Nah, bisa terlihat anak-anak Ibu? Apakah terlihat? Bisa, Bu. Nah, pada gambar pertama ini, Terlihat, Bu. berpakaian bersih dan rapi. Nah, itu adalah salah satu contoh aturan sekolah. Nah, misalnya pada hari Senin pakaiannya kan eh, hit, pakaiannya kan ini merah putih. Kan merah putih tuh. Nah, nenek ibu harus memakai seragam yang pas atau yang tepat pada hari itu. Tidak boleh pakai seragam yang lain, misalnya seragam pramuka, karena itu menyalahi aturan yang ada di sekolah. Nah, walaupun sudah memakai pakaian seragam yang cocok untuk hari itu, tetapi pakaian itu juga harus rapi. Nah, memakai dasi, memakai ikat pinggang, memakai topi karena ada upacara, begitu. Selanjutnya adalah datang tepat waktu. Nah, aturan di sekolah yang kedua itu adalah datang tepat waktu. Nah, anak-anak ibu harus datang tepat waktu ke sekolah karena eh, aturan yang di sekolah itu kita datang tepat waktu. Dikarenakan jika kita terlambat, kita akan mendapatkan sanksi karena telah melanggar aturan sekolah. Nah, aturan yang ketiga adalah piket kelas. Nah, piket kelas juga merupakan aturan sekolah. Nah, tidak boleh dilanggar. Yang keempat itu adalah mengerjakan tugas dan mengumpulkannya tepat waktu. Nah, jika anak-anak ibu diberikan tugas, maka anak-anak ibu wajib mengerjakannya dan mengumpulkannya tepat waktu. Tidak boleh lewat dari waktu yang ditentukan. Nah, selanjutnya adalah menjaga lingkungan sekolah agar tetap bersih. Nah, seperti yang ada di gambar itu, dalam gambar seorang anak membuang sampah ke tong sampah. Nah, itu adalah salah satu perilaku yang yang melaksanakan aturan sekolah. Lalu bagaimana perilaku yang tidak mengikuti aturan sekolah? Apakah anak-anak ibu tahu? Tidak membuat tugas, Bu. Nah, ya benar. Nah, kita bahas ya. Itu benar sekali, Intan Gumero. Untuk contoh perilaku yang melanggar aturan sekolah itu, yang pertama itu datang terlambat. Nah, seperti yang Ibu telah jelaskan tadi, bahwasanya peraturan sekolah itu adalah datang tepat waktu. Nah, perilaku yang melanggar aturan sekolah yang pertama itu adalah datang terlambat. Nah, perilaku datang terlambat adalah perilaku yang melanggar aturan sekolah. Selanjutnya adalah tidak mengerjakan tugas, seperti yang telah disebutkan oleh Intan tadi, tidak mengerjakan tugas. Nah, itu adalah perilaku yang melanggar aturan sekolah. Nah, itu tidak boleh untuk dilakukan. Selanjutnya adalah berpakaian yang berantakan. Nah, seorang siswa itu tidak boleh berpakaian berantakan atau berpakaian yang kurang sopan ke sekolah. Nah, seperti yang telah Ibu jelaskan tadi bahwa aturan sekolah itu adalah berpakaian rapi dan bersih. Nah, perilaku yang melanggar sekolah seperti berpakaian berantakan ini tidak boleh dilakukan oleh anak-anak Ibu ya. Nah, selanjutnya adalah melawan guru. Nah, seorang siswa itu tidak boleh melawan apa yang dikatakan oleh gurunya. Jika perkataan itu masih dalam hal yang baik atau hal positif begitu. Nah, selanjutnya adalah membuang sampah sembarangan. Itu adalah perilaku yang melanggar aturan. Seperti yang telah Ibu jelaskan tadi, peraturan sekolah adalah menjaga kebersihan lingkungan dengan cara membuang sampah pada tempatnya dan tidak eh, membuang sampah secara sembarangan. Nah, selanjutnya adalah mengejek teman. Nah, mengejek teman ini juga salah satu perilaku yang melanggar aturan sekolah. Nah, Ibu mau nanya nih, anak-anak Ibu pernah mengejek teman sekelasnya atau adik kelasnya? Pernah, Bu. Hapni, itu tidak boleh dilakukan karena itu adalah perilaku yang melanggar aturan dan itu adalah hal yang salah. Oke, Hapni?
Baik, Bu. Oke, materi selanjutnya mengenai jenis aturan yang ada di sekolah. Nah, di sekolah itu ada dua jenis aturan. Yang pertama, aturan tertulis. Yang kedua, aturan tidak tertulis. Nah, aturan tertulis itu adalah aturan resmi yang secara eksplisit ditetapkan oleh pihak sekolah dan biasanya dicatat dalam bentuk dokumen, seperti tata tertib sekolah, kode etik siswa, dan kebijakan disiplin. Contoh aturan tertulis ini adalah memakai seragam yang rapi dan lengkap, seperti yang telah Ibu jelaskan tadi. Nah, jenis yang kedua adalah tidak tertulis. Nah, aturan tidak tertulis ini adalah norma atau kebiasaan yang berkembang di lingkungan sekolah dan diikuti oleh warga sekolah meskipun tidak secara formal dicantumkan dalam dokumen resmi. Contohnya adalah mengucapkan salam kepada guru atau sesama teman. Paham anak-anak Ibu? Paham, Bu. Oke, Bu. selanjutnya Ibu akan menampilkan sebuah video mengenai aturan sekolah. Disimak baik-baik ya. Baik, Bu. Baik, Halo teman-teman, tahukah kalian bahwa di setiap sekolah pasti memiliki peraturan? Apa saja sih peraturan yang ada di sekolah? Yuk cari tahu agar kita dapat memahami peraturan yang berlaku di sekolah. Datang tepat waktu. Setiap hari kamu wajib bangun pagi, sebab selain baik untuk kesehatan, bangun pagi juga membantu kamu agar tidak telat ke sekolah. Sebab pukul 7.00 kamu sudah harus masuk ke dalam kelas. Berpakaian rapi. Setiap hari Senin hingga Sabtu, siswa-siswi mengenakan pakaian yang berbeda-beda setiap harinya. Untuk hari Senin, siswa-siswi wajib mengenakan pakaian merah dan putih. Ingat loh, jangan lupa untuk memasukkan baju ke dalam celana atau rok ya. Dan jangan lupa juga untuk mengenakan dasinya. Rajin masuk kelas. Setiap hari Senin hingga hari Sabtu, kamu harus masuk terus agar kamu tidak tertinggal pelajaran. Apabila kamu sakit atau kamu ingin pergi dengan orang tua, maka orang tua kamu harus izin wali kelas. Menjaga kebersihan. Ada yang masih ingat gak kalau bersih itu pangkal sehat? Ya, kita harus menjaga kebersihan agar kita tetap sehat. Di sekolah kita caranya gampang loh, yaitu dengan cara piket dan membuang sampah pada tempatnya. Tertib di kelas. Pada saat kamu sudah memasuki kelas, maka kamu harus memperhatikan guru yang ada di depan kamu, agar pelajaran yang diberikan oleh guru dapat kamu mengerti. Dan itulah peraturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. Cukup sekian dan terima kasih. Nah, setelah Ibu menampilkan video tadi, apakah anak-anak Ibu sudah paham mengenai materi kita hari ini? Sudah, Bu. Nah, berarti sudah paham ya? Apakah Sudah, ada Bu. anak-anak Ibu yang bisa menyimpulkan apa yang ada dalam video tadi? Ayo, siapa tadi yang bilang sudah paham? Hafni? Bisa tidak menyimpulkan apa yang ada dalam video tadi? Apa saja aturan yang ada di sekolah tadi? Atau di anak ibu yang lain bisa? Bagaimana, Hafni? Banyak, Bu. Berpakaian yang rapi, menghormati guru, Bu. Iya, benar. Betul sekali. Nah, selain yang disebutkan Hafni tadi, ada juga seperti mendengarkan penjelasan guru, datang tepat waktu, dan selalu tertib di kelas. Oke, sekarang Ibu mau, Ibu akan membagi anak-anak Ibu menjadi dua kelompok, di mana setiap kelompok nanti akan mengerjakan LKPD yang akan Ibu bagikan nanti. Nah, kelompok pertama ada Intan Gumeroh dengan Gita, Hapni dengan Hajratul. Oke, sebelum itu, sebentar.
Oke, sebelum anak-anak ibu mengerjakan LKPD, ibu akan menjelaskan kepada anak ibu cara pengerjaan LKPD ini. Nah, pada lembaran pertama ini, anak-anak ibu akan mengisi nama dan kelasnya, nama kelompok, nama kedua kelompok, dan kelas berapa, begitu. Nah, selanjutnya pada lembaran kedua ini, anak-anak ibu akan eh, mengerjakan bagian yang ada di kotak. Nah, cara pengerjaannya yaitu dengan menceklis gambar yang menunjukkan perilaku yang mematuhi aturan sekolah. Misalnya, yang gambar pertama ini, menurut anak-anak ibu, gambar ini merupakan perilaku yang mematuhi aturan sekolah. Nah, berikan tanda checklist di sini. Nah, jika memang ada dalam gambar ini yang tidak menunjukkan aturan sekolah, tidak usah di checklist. Berarti pada lembaran ini yang di checklist itu hanya gambar yang menunjukkan perilaku yang mematuhi aturan di sekolah. Paham anak-anak ibu? Paham, Paham, Bu. Bu. Nah, untuk lembaran yang kedua ini, anak-anak ibu akan mengisi apa yang mengisi titik-titik pada pertanyaan ini. Misalnya, yang pertama, melaksanakan tugas piket dan membersihkan kelas merupakan aturan di. Nah, menurut anak-anak ibu itu aturan di rumah atau di sekolah. Nah, anak-anak ibu tinggal memilih salah satu antara pilihan yang kedua ini. Nah, begitu juga nomor dua, tata tertib sekolah membuat kita titik-titik. Nah, membuat kita menjadi, menurut anak-anak ibu nanti pilihlah apa jawaban yang dari ketiga pilihan ini. Begitu sampai pertanyaan nomor 6. Nah, begitu anak ibu selesai, anak-anak ibu harus memencet tombol finish yang ada di bawah LKPD. Nah, agar nilainya masuk dan bisa ibu lihat, masuk ke ibu dan bisa ibu lihat. Nah, sudah paham anak-anak ibu? Sudah, Bu. Oke, sekarang silakan kerjakan secara berkelompok. Nanti jika ada yang masih kurang dipahami, silakan ditanyakan. Selamat mengerjakan ya anak-anak ibu. Oke, sudah disiap dikerjakan? Sudah, Sudah, Bu. Bu. Oke, sekarang Ibu minta perwakilan setiap kelompok menyebutkan apa yang diisi di lembar LKPD. Misalnya, Ibu mau di lembaran pertama ini yang menyebutkan apa yang telah dikerjakan berkelompok tadi adalah kelompok satu yang menyebutkannya. Nah, untuk lembaran kedua, kelompok dua. Nah, kita mulai ya. Kelompok satu, siapa perwakilannya? Intan Intan. saja, Bu. Oke. Untuk gambar yang ini, Intan, menurut kelompok satu ini merupakan gambar yang yang merupakan menunjukkan perilaku yang mematuhi aturan sekolah atau tidak? Membuang sampah pada Yang tempatnya. kiri itu, iya, Bu. Iya. Ya. Berarti ini yang Cek diceklis. tulis. Ya, Bu. Bagaimana? Bagaimana kelompok dua? Apakah sama? Sama, Bu. Nah, lanjut. Intan, gambar yang di sampingnya mengejek teman, apakah termasuk perilaku yang mematuhi aturan? Tidak, Bu. Berarti tidak diceklis. Nah, Tidak. kelompok dua bagaimana? Apakah sama? Sama, Bu. Oke, lanjut Intan. Gambar yang ketiga, datang ke sekolah tepat waktu. Diceklis apa tidak? Checklist, Bu.
Bagaimana kelompok 2? Checklist, Bu. Sama, Bu. Bagus. Gambar yang keempat, Intan. Mengerjakan tugas dan mengumpulkannya. Apakah di checklist? Checklist, Bu. Bagaimana kelompok 2? Apakah sama? Sama, Bu. Nah, betul sekali ya. Nah, gambar yang kelima, berpakaian rapi, Intan. Apakah ini merupakan perilaku mematuhi aturan? Iya, Bu. Checklist. Nah, betul sekali. Apakah kelompok 2 betul juga? Betul, Bu. Gambar yang terakhir, Intan. Melawan guru. Silang, Bu. Tidak. Silang. Oh, betul sekali. Apakah kelompok 2 juga sama? Sama, Bu. Oke, selanjutnya kelompok 2. Perwakilan kelompok 2 untuk menjawab LKPD yang ada di layar ya, karena kita online. Nah, pertanyaan pertama ini melaksanakan Baik. tugas piket ini aturan di mana? Di? Di sekolah. Betul Sekolah, Bu. sekali. Betul. Iya, Bu. Iya, di sekolah. Nah, pertanyaan yang kedua. Jawabannya? Membuat tertib, Bu. Nah, iya, betul sekali. A. Lanjut, yang ketiga. Menegur, Bu. Nah, iya, betul. Menegur. Yang keempat, tujuan dibuatnya aturan di sekolah itu adalah menciptakan lingkungan yang kondusif atau membuat tertekan atau kekacauan? Jawabannya? A, Bu. A. Nah, iya, betul sekali. Nah, untuk yang kelima, tuliskan 3 contoh aturan di sekolah. Aturannya, tengok. Yang pertama, berpakaian rapi, datang tepat waktu, mengerjakan tugas. Yang kedua, datang terlambat, tidak mengerjakan tugas, melaksanakan piket. Apa penjawaban yang betul? Berpakaian rapi, datang tepat waktu ke sekolah dan mengerjakan tugas. A, Nah, Bu. ya, betul sekali. Lanjut, pertanyaan yang terakhir. Tuliskan 3 contoh perilaku yang melanggar aturan di sekolah. Nah, pilihannya ada 3. Yang mana? Terlambat ke sekolah, melawan guru, membuang sampah sembarangan. Melawan guru, terlambat sekolah, mengerjakan tugas. Coba diperhatikan lebih A, baik Bu. ya. A. Nah, iya, betul. Apakah kelompok 1 juga sama seperti jawaban kelompok 2 tadi? Sama, Bu. Nah, jika sama, berarti kedua kelompok mengerjakan LKPD dengan benar. Tetapi nilai dari kelompok 1 dengan kelompok 2 tadi sudah masuk ke email Ibu. Nah, walaupun yang tadi itu belum Ibu lihat, dapat Ibu pastikan anak Ibu paham mengenai materi. Nah, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, Ibu ingin bertanya, apakah anak-anak Ibu masih ada yang ingin ditanyakan atau kurang paham? Tidak, Bu. Sudah paham ya? Insya Allah, Bu. Oke, karena sudah paham, apakah anak-anak Ibu ada yang bisa menyimpulkan apa pembelajaran kita hari ini? Atau kita simpulkan bersama saja? Bersama Iya, saja, Bu. Bu. Oke, tadi Ibu menjelaskan mengenai peraturan sekolah. Nah, peraturan sekolah itu adalah peraturan yang ada di sekolah dan harus dilaksanakan oleh guru, siswa, maupun anggota sekolah yang lain, misalnya satpam atau staf kebersihan. Nah, contoh aturan sekolah yang anak-anak Ibu sudah pahami tadi, yang pertama ada Mengerjakan tugas, Bu. Datang tepat mengerjakan waktu. tugas, datang tepat waktu, Berpakaian rapi. berpakaian rapi, satu lagi, Dan lain-lain. dan lain-lain. Oke, terus perilaku yang melanggar aturan sekolah itu misalnya yang pertama, Habni, Buang sampah sembarangan, membuli teman, membuli, dan lain-lain. melawan guru, datang terlambat, dan berpakaian berantakan. Nah, itulah kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Sebelum Ibu tutup, Ibu akan mengimbaukan kepada anak-anak Ibu bahwasannya minggu depan kita akan melakukan evaluasi. Nah, Ibu harap anak-anak Ibu untuk belajar supaya bisa menghadapi evaluasi depan. Paham anak-anak Ibu?
Paham, Paham, Bu. Bu. Oke, Ibu tutup pembelajaran kita hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil Alamin. Baik, sampai jumpa minggu depan. Jaga kesehatan. Ibu pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.